Shalom anak-anakku, kembali lagi dengan pembelajaran IPA kelas 9. Kami harap kalian semua sehat ya. Selamat datang di kelas Miss Windy. Sebelumnya, untuk kalian komen di kolom komentar nama kalian, menandakan bahwa kalian sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip dan jangan hanya melihat awal dan akhirnya saja, tapi lihatlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya semua. Oke? Nah, pada bagian sebelumnya kamu telah belajar tentang beberapa cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Masih ingat kan? Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan aseksual atau vegetatif dan perkembangbiakan seksual atau generatif. Perkembangbiakan aseksual ini melibatkan bagian tubuh dari hewan tersebut. Ada 3 cara yang biasa dipakai, yaitu dengan cara tunas, fragmentasi, dan parthenogenesis. Sedangkan perkembangbiakan seksual pada hewan itu melibatkan organ perkembangbiakan, yaitu pada jantan dan betina. Menurut cara melahirkannya dibedakan menjadi vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Kita akan membahas tentang membentuk tunas dulu ya. Nah, tunas atau bertunas adalah cara perkembangbiakan pada hewan pada saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Jadi dalam hal ini tubuh dari hewan itu tidak memerlukan organ reproduksi jantan dan betina, karena dia akan berkembang biak dengan cara menumbuhkan tunas. Contohnya pada hidra SP dan ubur-ubur. Pada video yang kalian lihat, ini adalah contoh dari hidra SP. Yang kedua, dengan cara vegetatif, yaitu dengan fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan memutus atau memotong bagian tubuh menjadi beberapa bagian, dan potongan tubuh tersebut akan membentuk individu yang baru yang sama dengan induknya. Planaria ini adalah merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Perkembangbiakan cara ini terjadi melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Dan selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk akan membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Contohnya, kalau misalkan itu adalah bagian dari ekor, maka kepalanya yang akan tumbuh ataupun sebaliknya. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap, sama seperti induknya.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Jadi, telurnya akan menetas menjadi individu baru tanpa ada pembuahan. Contohnya pada semut dan lebah. Kalau kalian bisa lihat di gambar, ini adalah contoh dari partenogenesis semut. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Nah, kalau pada lebah, ovum yang dibuahi itu akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Selain lebah, kutu daun dan kutu air juga dapat berkembang biak dengan cara partenogenesis. Kutu daun betina dan kutu air betina dapat terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa dilalui oleh proses fertilisasi. Meskipun demikian, fertilisasi tetap diperlukan untuk menghasilkan individu baru setelah beberapa generasi kutu mengalami partenogenesis. Nah, sekarang di perkembangbiakan aseksual atau generatif. Perkembangbiakan aseksual ini terjadi melalui dua cara, yaitu internal dan eksternal. Kita tahu bahwa perkembangbiakan seksual itu membutuhkan yang namanya pembuahan atau bertemunya sel ovum dan sel sperma. Tapi dalam hal ini pembuahan ini bisa terjadi di luar atau di dalam tubuh betinanya. Nah, kalau pembuahannya terjadi di dalam tubuh betina itu disebut dengan fertilisasi internal. Sedangkan jika pembuahannya berada di luar tubuh betinanya, kita sebut dengan fertilisasi eksternal. Biasanya fertilisasi eksternal ini terdapat pada hewan-hewan air seperti ikan. Kemudian, berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan berkembang biak secara seksual ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Sekarang kita bahas yang vivipar ya. Nah, contohnya adalah kucing. Hewan vivipar itu disebut juga dengan hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk dan induk betinanya ya, dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantaranya, yaitu plasenta. Kemudian yang kedua adalah ovipar. Ovipar atau hewan petelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Kemudian telur itu akan dierami dan menjadi individu baru. Hewan tertentu misalnya penyu, ikan mujair, dan katak menghasilkan puluhan hingga ratusan telur setiap kali bertelur. Tidak semua telur yang dihasilkan oleh ikan mujair atau katak yang telah mengalami pembuahan dapat menetas menjadi individu baru. Tidak semua telur penyu yang menetas dapat bertahan hidup sampai dewasa. Biasanya karena ada predator, ombak, dan arus laut yang mengancam kehidupan mereka. Meskipun dapat dihasilkan puluhan bahkan ratusan individu baru dalam sekali perkembangbiakan, kita juga tetap harus menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut seperti penyu agar tetap lestari. Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada dalam tubuh induk betina,
Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya akan dilahirkan. Contohnya pada ular. Ini adalah termasuk hewan ovovivipar. Nah, setelah kita melihat perkembangbiakan secara seksual dan aseksual, kita akan melihat metamorfosis atau kita akan melihat perkembangan hidup hewan. Setiap hewan memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio, proses kelahiran, perkembangbiakan menuju kedewasaan, berkembang biak, dan nantinya akan mengalami kematian. Tidak hanya hewan, semua makhluk hidup itu akan mengalami proses perkembangan hidupnya sampai pada kematian. Pada jenis hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu hingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Perkembangan inilah yang nantinya akan disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu seperti ini bentuknya atau siklusnya. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Kemudian nimfa merupakan hewan yang mirip dengan hewan dewasa tapi memiliki ukuran yang lebih kecil daripada hewan dewasa. Kalau kalian lihat gambarnya, mirip tetapi ukurannya saja yang lebih kecil. Selanjutnya nimfa akan berkembang menjadi hewan dewasa. Nah, atau di sini disebut dengan imago. Apa itu imago? Imago adalah hewan dewasa. Imago atau hewan dewasa merupakan nama lain atau sebutan dari hewan dewasa. Kemudian metamorfosis sempurna, contohnya pada kupu-kupu. Pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut larva. Kemudian larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Kalau kita lihat bentuknya juga sangat berbeda, strukturnya juga berbeda. Pada hewan tertentu, misalkan pada kupu-kupu yang menjadi contoh ini, larva ini akan berkembang menjadi pupa. Selanjutnya pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Baik anak-anakku, demikian dulu pembahasan dari perkembangbiakan hewan. Kita sudah membahas perkembangbiakan hewan aseksual dan seksual dan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan hewan yang kita sebut sebagai metamorfosis. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan kita akan bahas di Google Meet. Kita akan tetap mengadakan Google Meet, kita akan mengadakan FaceTime, dan jangan lupa pada Google Meet nanti kita akan berdiskusi, membahas pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin ada beberapa tambahan dari Miss yang kita akan bahas. Oke, terima kasih semua dan tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.